Si sabar. UMKM adalah salah satu upaya yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya UMKM dapat mengurangi adanya tingkat pengangguran. Berdasarkan data Persada yaitu Persona Alih Daya, jumlah UMKM di Kebumen sebanyak 11.900. Dengan jumlah UMKM tersebut bisa meningkatkan perekonomian yang semakin tinggi. Untuk mendirikan UMKM, kita haruslah memiliki pengetahuan dan ilmu dasar agar UMKM atau usaha yang kita buat bisa berkembang dengan pesat. Nah, untuk memberikan gambaran tentang UMKM, kita akan mengulik lebih dalam tentang salah satu usaha yang ada di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Gebangsari. Nah, usaha ini itu memproduksi catering dan snack box. Pasti pada penasaran kan, kenapa kelompok kami memilih usaha ini untuk dijadikan tugas kelompok kami? Mari kita ulik lebih dalam. Ya, jadi saat ini kami sedang bersama Ibu Yaya dari pemilik usaha Rana Catering dan Akika. Catering dan Akika. Halo Bu, kami dari Universitas Putra Bangsa ingin bertanya sedikit tentang usaha ini. Kita sedikit kepo nih, gimana sih awal mulanya usaha ini? Awalnya itu kayak uji coba, percobaan dulu pertama kali. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Target penjualan produknya tuh apa sih Bu? Targetnya kita di catering dan Akika. Maksudnya catering sama Akika. Tapi kalau ada kayak orang mau hajatan minta cake atau paket-paket yang lain kita bisa. Terus buat modal awalnya tuh Pertama kali itu 100.000 dulu, 100.000 sampai ya alhamdulillah sampai berjalan sampai sekarang punya nama. lalu untuk pemanfaatan modal itu untuk apa saja? Kita kan catering ya, kita masuk belanja untuk yang lain untuk membayar kayak apa sih yang ikut kita rewang lah, kasar kata orang Jawa bilang kan, yang membantu kita di belakang. Ada yang untuk belanja, jadi kita memilah itu untuk belanja, untuk kasih upah, sekedar upah buat yang membantu kita. Kalau dengan modal sebanyak itu, berapa Bu nilai jualnya biasanya? Kita untuk catering mengikuti yang mau pesan. Mereka itu kadang yang memberi budget dari yang pesan. Berarti nggak tentu ya? Nggak tentu. Kita kadang menentukan budget 25.000, mereka minta budget yang 20.000 bisa nggak, 21 bisa nggak. Kalau untuk kalau untuk nasi pok yang kecil itu kadang kan, Bu, kita punya uang 13,5 untuk anak-anak ini, apa kita bisa untuk yayasan, untuk panti asuhan, untuk apa kita nanti mengibukan, walaupun harga itu harusnya harga yang normal. Ada minimalnya nggak? Ada minimal kita bikin untuk nasi pok itu 30. Kalau yang pakai styrofoam itu bisa 20-25 bisa. Kalau snack kita jarang meminimalkan, soalnya kan kadang orang butuhnya hanya sekian gitu. Kita mengikuti orang yang membutuhkan saja, mau berapa kita mengikuti. Terus konsep penjualannya tuh bisa online atau Ya, offline? kita dua-duanya berjalan. Melalui online itu apa ya? Yang pesan itu nggak cuma yang di dalam, maksudnya nggak cuma yang orang bekerja kayak orang bekerja di Bandung, di Jakarta, mereka itu cuma lewat WhatsApp, kita ketemunya lewat Facebook. Bahkan ada yang belum pernah bertemu dengan saya, sekalipun belum pernah bertemu. Jadi dia hanya mengandalkan, Bu, saya mau ini, dia berada di Bandung. Kita mengantarkan pesanan itu sampai rumah. Jadi kita bahkan ada yang belum pernah ketemu satu sama lain. Saya dengan pembeli saya itu belum pernah ketemu. Biasanya paling jauh gimana? Sempor perbatasan Banjarnegara. Jadi kalau kita melangkah satu langkah itu sudah sampai Banjarnegara, kaki kanan kita di Banjarnegara, kaki kiri kita di Sempor.
Saya sudah pernah. Kalau arah timur kita sudah sampai Wates, tapi itu untuk budget apa kayak kayak kunjungan gitu yang mau punya hajat gitu, terus kayak mau berseserahan gitu, sampai situ. Kalau untuk kayak makanan nasi kita belum berani kalau sampai sana. Kalau untuk roti-roti oke, kita berani sampai sana. Kalau untuk yang sempor itu juga kebanyakan orangnya yang pesen nggak di sini, mereka di Hongkong, di Jepang ada yang pokoknya menerima lah, oke dari luar oke, yang penting kita sama-sama berjalan. Mereka kadang masuk uang dulu ada, kadang ada yang nanti gampang lah Bu. Saya malah yang bilang nanti lah gampang, asal barang itu sudah sampai di rumah jenengan baru bayar gitu. Saya sistemnya kadang nggak suka kalau yang DP sih. Jadi saya datang, mereka bayar. Kadang ada yang itu DP dulu. Aduh saya bingung kalau DP, soalnya kan dalam tanda kutip ya, kalau orang catering itu kalau DP dulu, habis itu kan kita baru terima uang yang lebihan DP-nya itu kan. Loh kemarin uangnya kemana? Karena kita kan kok dapatnya cuma segini, jadi kita lebih enaknya barang sampai uang saya terima. Ada ongkos kirimnya nggak sih? Kita nggak menarget ongkos kirim. Mereka ngasih ongkos kirim, alhamdulillah tidak masalah. Seperti itu kalau saya. Kalau di ranah catering seperti itu, kita tidak menarget ongkos kirim. Kalau mereka memberikan tambahan sedikit rezeki, alhamdulillah itu aja. Kalau enggak ya kita sudah dapat dari yang itu. Mempengaruhi nggak sih kalau misalnya nggak ada ongkir gitu? Soalnya kan bisa dikirim jauh, nggak ada ongkir, ngaruh nggak ke hasil penjualan? Enggak, yang penting kita bisa memutar aja, harga itu diputar aja. Kita bisa memutar itu, insya Allah kita dapat upah. Nggak dapat dari orang yang jauh, dapat dari yang dekat kayak gitu aja. Kalau boleh tahu Ibu, media sosialnya apa aja? Saya cuma pakai Facebook sama WhatsApp. Nah, cuman itu tuh. Namanya apa nih? Ya Nur Hari ya, ini nama saya. Oh iya. sama WhatsApp sudah lewat Facebook itu kan kadang ada grup-grup itu loh, kayak pasar Tumenggungan, pasar Gombong online, itu saya lewat situ. Jadi kadang memang ada yang tanya, Ibu mana, kok maksudnya grup Gombong, saya beli rong jauh Bu, gitu kan. Nggak apa-apa kalau mau saya antar. Kemarin baru belum lama lah, 3 hari ini saya baru antar itu perbatasan Sempor Jakarta. Yang pesan orangnya di Hongkong. Terus selama ini kendalanya apa sih Bu menjalankan usaha ini? Kalau catering kendalanya itu ya pasti di harga bahannya. Udah pasti. Makin naik ya? Iya, udah pasti itu. Dalam tanda kutip telur itu sudah ganti harga, sekarang turun, besok naik, itu udah kendalanya itu aja sih kalau catering. Ibu punya karyawan? Ada. Nah itu gimana sih biar bisa jadi karyawan Ibu? Apakah ada syarat khusus? Yang jadi karyawan saya ya 4 orang itu awalnya bantu di rumah kalau lagi ada acara kayak kita mau di sedekah gitu kan. Awalnya itu dari itu, terus saya beri masukan, mau nggak kalau saya mau buka catering tapi yang masak kalian berdua. Mereka mau. Intinya untuk membantu perdapuran mereka lah. Kita nggak muluk-muluk ngasih gede, tapi ya intinya bisa lah membantu mereka yang punya anak sekolah. Ada nggak sih Bu keinginan buat memasarkan produk luar Jawa gitu? Kalau catering kita benar-benar, tapi kalau yang sudah memang ada sih saudara. Jadi kalau dia dari sini habis lebaran itu kadang minta bikinkan kering tempe, minta bikinkan kering kentang gitu kan. Besok 1 bulan yang akan datang dia minta dipaketin ke sana, daerah Mataram. Kita bisa keluar pulau itu hanya seperti itu, makanan itu aja. Dia akan bertahan sampai kadang 2 mingguan lah, 3 minggu itu kan bertahan. Pengen sih, tapi di sana ya harus ada izin dan lain-lain toh. Kita baru alhamdulillah sudah dapat sertifikat halal baru gitu kan. Awal-awalnya ya itu kayak belum memikirkan kepengen bikin itu kan. Tapi lama-lama kan kita mengikuti
apa sih ya, zaman kita teman itu pada bikin halal Bu gitu kan. Ada yang dari petugas, ada yang WA saya, Bu bikin sertifikat halal, nanti kita bantu, jenengan tinggal kesini saja. Terus apa sih Bu yang jadi daya tarik dari usahanya gini? Keunikannya? Uniknya apa ya Mbak? Kita bisa mengikuti apa yang mereka pesan. Kita bisa mengikuti apa yang mereka pesan, dalam tanda kutip. Contoh, mereka mau minta snack, Bu pengen yang ini, yang ini, yang ini, alhamdulillah kita bisa mengikuti. Bu pengen tumpang tapi yang kayak gini, ya alhamdulillah kita bisa. Jadi kepuasan pelanggan tuh nomor satu Iya, ya. terus rasa itu kan. Kadang ada yang, Mbak kalau bikin ini harus yang pedes, kita bikin yang lebih pedes lagi. Kita mengikuti lah, nggak semuanya sendiri gitu loh. Ya Bu, mungkin hanya itu saja yang ingin Iya. kami tanyakan. Terima kasih ya Bu buat Sama-sama. ketersediaannya. Ya, semoga harapannya kedepannya usaha Ibu ini bisa lebih sukses, Amin, amin. bahkan bisa punya cabang. Amin.